Lur, selamat datang di Ngidul Ngalabu Film Jadul. Sehat lur, dompet jiwa neraka juga aman ya. Balik mana ambil aku Icang Indramayu, indahnya drama cinta bersamamu ya. Sesuai requestan dari kalian, kali ini kita akan mengidul film bergenre action kriminal, yaitu The Stronghold atau Back North tahun 2020. Film asal Perancis ini bercerita tentang 3 orang polisi di kota paling kriminal se-Perancis, yaitu Marseille, yang mana mereka harus masuk ke area paling brutal demi menguak jaringan kartel narkoboy. Bagaimanakah ketegangan yang akan terjadi? Langsung aja kita salam-salam dari dulurku Ahmad Anwar ya. Titip salam buat Firda Afifi, cuma bisa deket tapi nggak bisa jadian. Nah terus ada yang komen lur, namanya Afifa. Kalau sama Afifa aja gimana bang? Wah, war, sikat war. Afifi nggak bisa, Afifa pun jadi war. Di kota Marseille, Perancis, seorang polisi bernama Gregory atau Greg ditangkap karena perbuatannya. Lalu film pun flashback 8 bulan yang lalu saat Greg juga 2 rekannya Antoine dan Yasin mengejar pengendara motor NMAX tanpa plat dan helm yang mencurigakan. Karena pria ini masuk ke area kontainer, mereka pun segera turun dari mobil dan langsung berlari mengejar. Tapi sayangnya pria tersebut kabur bersama temannya menggunakan motor yang lain. Ternyata itu adalah motor curian. Lalu Antoine menelpon informannya dan mendapatkan informasi pengedaran narkoboy di dekat sana. Saat itu juga Antoine dan Yasin OTW ke lokasi sambil terus berkomunikasi dengan Greg yang siap membantu. Agar bisa masuk, mereka pun beralasan ingin beli barang. Dan ketika sampai, si pengedar pun langsung dimasukkan ke mobil dan mereka segera kabur dari kejaran komplotan gangster. Dan inilah polisi utara. I'm with you. Setelah penangkapan itu, Antoine mengambil beberapa ganja untuk informannya bernama Amel sebagai imbalan karena sudah memberikan informasi. Lalu keesokan paginya di kantor polisi, Greg melapor ke atasannya Jerome tentang penangkapannya kemarin. Namun Jerome ingin Greg bisa menangkap kartel kelas kakap, bukan pengedar ecek-ecek seperti itu. Apalagi biaya kerusakan yang ditimbulkan sangatlah besar. Greg dan kawan-kawan pun akhirnya lanjut mencari informasi kartel narkoboy ke seorang penjual rokok yang juga menjadi informan mereka. Tapi karena dia tidak memiliki informasi apa-apa dan pencarian informasi di pasar juga tidak membuahkan hasil, daripada nggak ada tangkepan, mereka pun berencana menangkap 2 penjual kura-kura ilegal yang termasuk spesies hewan dilindungi. Karena berusaha mengelak, penjual itu pun sampai ditampar dan akan dibawa ke kantor. Namun tiba-tiba terdengar laporan di radio bahwa ada pencurian mobil. Dan jelas karena itu bisa jadi tangkapan yang bagus, 2 penjual kura-kura pun dilepaskan dan mereka fokus mengejar pencuri mobil tersebut. Ternyata mobil curian itu dibawa pergi ke suatu daerah yang dijaga ketat oleh sekelompok gangster dengan pemimpinnya bernama T-Max. T-Max mengatakan jika tidak ada curian mobil yang masuk ke sini dan memberi 2 pilihan: pergi dari sana demi kebaikan polisi atau mengecek ke dalam tapi tidak menjamin keselamatan mereka. Awalnya perseteruan pun terjadi, tapi karena kalah jumlah, Greg, Antoine dan Yasin akhirnya mundur untuk sementara waktu. Ngeri banget sini. Je répète. Faire plaisir, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas vu les candidats. Allez. Et casse-toi de là. Comprends un petit peu. Setelah itu mereka pun barbekyuan di rumah Yasin bersama istrinya Nora yang juga bekerja di kepolisian dan sedang hamil besar. Tapi tiba-tiba ketuban Nora pecah dan Yasin pun segera membawanya ke rumah sakit. Setelah proses kelahiran selesai, mereka bertiga kobam-kobam untuk merayakan Yasin yang telah menjadi seorang ayah. Esok harinya Jerome menunjukkan video ke Greg di mana seorang perampok disiksa karena telah mencolong barang dari pelanggan di daerah narkoboy. Jerome pun mengatakan jika orang-orang itu terhubung dengan jaringan kartel narkoboy besar dan menawarkan kasus tersebut kepada Greg, yang setelah dipikir-pikir Greg pun akhirnya menerima pekerjaan beresiko tinggi tersebut. Cette affaire-là, tu la gères, tu prends tes équipes. Tu voulais t'attaquer un gros réseau de caméras, ça c'est ton passeport ça. Quoi? Bon, tu peux compter sur moi.
Untuk mendapatkan informasi kartel secara detail, Antoine pun kembali mendatangi Amel, dan Amel menjelaskan jika tempat itu sangat-sangat mengerikan. Bos-bos narkoba menjaga dengan ketat dan akan membunuh siapapun jika ada yang berusaha mengusik. Bahkan jika ada pengedar yang menyimpan barang untuk dirinya sendiri langsung dikoitkan, lur. Bisa dikatakan tempat itu memiliki tingkat kriminalitas paling gila, tidak memiliki aturan dan tidak peduli dengan hukum ataupun polisi. Maka dari itu Amel meminta 5 kilo ganja jika Antoine ingin mendapatkan informasi detail tentang tempat tersebut. Y a plus aucune règle, c'est l'attitude de fou, je te dis. Bonheur qui se met une barrette à gauche. 5 kilos. Trouve-moi 5 kilos ailleurs et je te trouve une info. Permintaan Amel pun dilaporkan ke Jerome. Namun karena mereka tidak mungkin mengambil ganja hasil sitaan polisi yang bisa terlacak, mau nggak mau mereka harus mengumpulkan dari pengedar-pengedar kecil atau dari pelanggan-pelanggannya. Jerome mengingatkan untuk berhati-hati karena jika ada kesalahan maka karir mereka bisa selesai. Tapi jika berhasil gaji mereka akan dinaikkan. Pagi, siang, malam Greg, Antoine, dan Yasin pun mulai mencari orang secara random yang membeli ganja dan langsung memalaknya. Sedikit demi sedikit ganja pun mulai terkumpul sampai pada suatu malam mereka didatangi sang pengedar di wilayah tersebut yang mengetahui jika barang-barang pelanggannya selalu diambil. Saling todong senjata pun sempat terjadi, namun akhirnya si pengedar mundur karena mengenali wajah Greg yang seorang polisi. Yasin yang memang paling emosional pun khawatir rencana ini akan membahayakan nyawa karena bisa saja tadi si pengedar langsung menembak mereka. Untungnya dia bisa ditenangkan dan mereka bertiga pun kembali pulang. Keesokan paginya Amel menelpon Antoine untuk bertemu dan dia memaki-maki karena bisa-bisanya polisi memalak barang-barang dari pelanggan yang kabarnya sudah tersebar sampai ke lingkungan Amel. Amel pun khawatir dirinya akan terseret karena ulah Antoine and the gang, tapi Antoine meyakinkan jika Amel tetap aman dan identitasnya tidak akan diketahui. Lalu saat mereka bertiga sedang bersantai, markas pusat melapor jika ada tim lain yang butuh bantuan prioritas di daerah Greg dan kawan-kawan biasanya memalak ganja karena tim tersebut sedang dikeroyok. Mendengar itu, Greg yang tidak mau menimbulkan masalah lagi di sana memutuskan untuk tidak datang membantu. Jelas sesampainya di kantor, polisi bernama Jacques yang tadi sempat diserbu kelompok pengedar pun marah ke Greg karena dia tidak datang membantu. Greg yang mendengar ocehannya juga tersulut emosi dan langsung menenangkan Jacques dengan cara yang cukup kasar. Qu'est-ce que t'as foutu? Ah ouais, t'avais mieux à faire. Karena sudah 3 minggu tapi ganja yang terkumpul masih 2 kilo, Greg dan timnya yang juga dibantu oleh tim Jacques tidak akan memalak dengan cara baik-baik seperti sebelumnya, tapi diperintahkan Jerome untuk langsung menyergap dan memeriksa kantong-kantong mereka untuk mempersingkat waktu. Setelah 5 kilo sudah terkumpul dan akan diberikan ke Amel setelah misi selesai. Sesuai janji dia memberi informasi bahwa 3 hari lagi akan ada pengiriman besar masuk ke markas penyimpanan kartel narkoboy di sebuah apartemen yang juga didatangi oleh para bos jaringan. Meskipun Amel tidak tahu pasti titik penyimpanannya, tapi Antoine diminta mengikuti pengedar yang membawa tas agar bisa menemukan titik lokasi tersebut. Saat hari pengiriman tiba, mereka melihat mobil kuning yang masuk area apartemen sangat mencurigakan, lalu berhenti di Blok M dan bertransaksi dengan pengedar yang membawa tas berpakaian serba hitam. Greg pun langsung memberi arahan bahwa semua tim jangan gegabah, mereka harus mengikuti kemanakah tas itu pergi agar lokasi persembunyian dan penyimpanannya bisa ditemukan. Sekarang giliran Antoine yang berpura-pura menjadi pembeli, sedangkan tim lainnya mendekat ke lokasi dari berbagai titik. Sayangnya salah seorang anggota menyadari Antoine yang seorang polisi. Dia pun berteriak memberikan sinyal dan sang pengedar langsung kabur dari sana.
Sayangnya pengedar baju hitam melemparkan tasnya ke pria baju biru dan Antoine juga orang-orang kepolisian dihadang oleh segerombolan anggota kartel. Di lain sisi Yasin yang memantau dari atas melihat pria baju biru itu dan langsung mengejarnya yang kabur ke apartemen blok K16 lalu masuk ke salah satu kamar di lantai 5. Karena banyak anggota kartel lain yang naik ke lantai atas, Yasin segera bersembunyi di salah satu apartemen penghuni. Ibu dan anak yang tinggal di sana pun diminta untuk diam dan Yasin melaporkan lokasi apartemen di lantai 5 yang kemungkinan adalah tempat penyimpanan barang dagangan kartel. Sementara itu Greg, Antoine dan polisi-polisi lainnya masih berseteru dengan anggota kartel di luar gedung dan karena pintu dihalangi, Greg juga Antoine masuk ke apartemen sebelah lalu menerobos lewat rooftop gedung. Tepat ketika mereka akan sampai ke tempat Yasin, si anak pun nekat menusuk Yasin dengan pisau kecil yang langsung dipukul hingga pingsan. Mereka bertiga pun akhirnya mendobrak apartemen yang diduga tempat penyimpanan kartel dan menemukan banyak sekali lubang di sana. Lalu yang terjadi? Ternyata lubang-lubang itu tembus dan menyambung ke banyak ruangan. Dengan sangat berhati-hati mereka menyelinap masuk dan terlihat komplotan kartel yang sedang memindahkan uang juga barang-barang haramnya. Gak pakai lama Greg langsung melemparkan bom asap yang mengacaukan pandangan juga pernafasan mereka. Di lain sisi tim kepolisian lain berhasil menjebol penghalang dan membantu meringkus semua anggota kartel. Kejar-kejaran tembak-menembak pun terjadi yang alhamdulillahnya semua uang juga barang-barang dagangan berhasil didapatkan dan beberapa pentolan kartel juga sudah diringkus. Polisi-polisi pun menodong seluruh anggota kartel yang mengepung agar mereka bisa segera kabur dari sana. Wah, rusuh lur, mobil dikepruk-kepruk, bahkan ada yang nembak pakai AK-47. Untungnya mereka semua berhasil lolos dan kembali ke kantor. Misi besar yang penuh resiko ini pun sukses. Beberapa anggota telah ditangkap dan Jerome memberikan apresiasi luar biasa ke seluruh tim yang bertugas, khususnya Yasin yang berani masuk ke sarang musuh seorang diri. Setelah perayaan pesta selesai, Antoine pun memberikan 5 kilo ganja ke Amel sebagai imbalan, sekalian pamit karena mereka mungkin tidak akan bertemu lagi. 2 bulan setelahnya, Greg, Antoine, dan Yasin didatangi polisi juga detektif. Detektif Yvonne sebagai penanggung jawab pun mengatakan jika mereka dituntut karena kasus pemerasan dan mengatur perdagangan ganja. Usut punya usut, pihak polisi mengetahui jika mereka telah memalak banyak ganja dari para pelanggan dan diduga telah menjualnya. Sudah pasti mereka pun menjelaskan jika ganja-ganja itu sengaja dikumpulkan untuk membayar informan agar bisa mengetahui tempat penyimpanan narkoba. Jelas mereka tidak bisa memberitahu identitas Amel dan Greg semakin emosi karena bisa-bisanya detektif Yvonne menangkap sesama polisi. Padahal cara seperti ini sudah biasa dilakukan dan merahasiakan identitas informan adalah kode etik polisi. Greg pun ingin bertemu dengan atasannya Jerome dan juga hakim penyidik karena menurutnya detektif Yvonne hanya mencari-cari kasus saja untuk menaikkan karir dan memenuhi target kuota penjara. Tu l'as vendu parce que t'as besoin. Tes conneries, tu dis de la merde là. J'ai pas bien entendu le nom de l'informateur. C'est mon éthique de flic, ça. Va parler alors. Fantôme, ton chiffre, petit flicard de merde. T'as jamais foutu les pieds là-bas. T'es qu'un connard derrière ton bureau. Une confrontation avec la juge d'instruction. Jérôme, maintenant. Selanjutnya Greg dibolehkan bertemu dengan hakim penyidik dan Jerome. Namun di luar dugaan, Jerome dengan santainya mengatakan jika dia tidak tahu menau tentang pengumpulan ganja oleh ketiga anggotanya dan digunakan untuk tujuan apa. Padahal jelas-jelas misi tersebut adalah perintah Jerome, ya kan lur?
lur. Mengetahui itu, Greg pun hanya bisa terdiam karena Jerome telah mengkhianatinya agar tidak ikut terseret kasus tersebut. Et vous n'avez jamais entendu parler de cette collecte de drogue, hein? Jamais. Non, j'étais pas au courant. Qu'est-ce que tu fais? Monsieur Servat, pour le moment voulu. Avez-vous des preuves à me soumettre? Alhasil mereka bertiga akan dipenjara untuk sementara waktu sampai hasil investigasi selesai. Seluruh napi pun meneriaki mereka dengan sebutan polisi korup. Begitu pula berita yang menyebut mereka telah menodai nama kepolisian karena telah memeras dan juga menjual ganja. Tuduhan dengan alasan tak masuk akal tersebut membuat Greg, Antoine, dan Yasin hanya bisa pasrah, stres, dan emosi karena mereka tahu bagaimana hukum berjalan di negaranya. Padahal jika mereka terlalu mengikuti prosedur yang ada, jaringan kartel narkoboy tidak akan bisa terkuak. Ce type d'unité en découdre la lutte contre le crime, la délinquance, déontologie de la police salit l'uniforme et n'a pas d'autant plus de retenue et de sens des valeurs républicaines. Pengacara mereka bertiga pun juga tidak bisa berbuat banyak kecuali Antoine mau memberitahu siapa nama informannya agar ada kemungkinan mereka bisa dibebaskan. Tapi sebagai polisi dan pria yang sangat berprinsip teguh, Antoine tetap tutup mulut mengenai Amel. Bahkan Greg yang semakin muak dengan situasi tersebut pun sempat menyerang sipir dengan beringasnya. Di lain sisi, Yasin menyempatkan diri menelpon Nora untuk menanyakan kabar dan juga anaknya. Jacques dan timnya yang prihatin dengan kondisi Nora pun sampai patungan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun Nora menolak dan hanya meminta mereka menjadi saksi bahwa pengumpulan ganja-ganja itu memang untuk membayar informan dan Jerome lah yang memerintahkannya. Tapi mereka tidak bisa menyanggupi karena tidak ingin ikut di penjara. Apalagi menurut Jacques, Jerome sengaja tidak mengakui perbuatannya demi menyelamatkan kesatuan polisi bagian utara, termasuk menteri yang bersangkutan. Meskipun Jacques dan kawan-kawan mau jadi saksi, lur, itu tidak akan merubah kepolisian yang sengaja menutup-nutupi kasus tersebut. Atau dengan kata lain, Greg, Antoine, dan Yasin sengaja ditumbalkan demi kebaikan banyak pihak. C'est la seule chose qui peut changer un truc, ça va donner du poids à leur version, ça, je t'en supplie. Greg, Antoine et Yass, ils représentent rien pour eux. C'est pareil si on ouvre notre gueule. Son travail, il a sauvé la brigade, et son cul, et la réputation de la police. Tu peux pas me demander de faire ça. Désolé, Norm. Setelah itu Nora menjenguk Yasin di penjara untuk memberitahu jika Jacques dan kawan-kawan tidak bisa membantu. Yasin dan Nora pun berjanji tidak akan meninggalkan satu sama lain meskipun harus dipenjara berapa tahun pun. Singkat cerita, demi kebaikan mereka dan karena perilaku Greg yang semakin gila, Antoine terpaksa memberitahu Amel sebagai informannya kepada detektif Yvonne. Setelah mengetahui kebenaran Amel sebagai informan, hakim pun mencabut tuduhan perdagangan ganja untuk mereka bertiga. Kini Yasin bergabung ke serikat polisi untuk membela rekan-rekannya melawan pihak manajemen. Greg dipecat dari kepolisian dan beralih profesi menjadi Satpol PP. Sedangkan Antoine yang ketahuan memiliki cukup banyak ganja di rumahnya tetap dituntut karena melanggar kode etik sipil dan harus memenuhi syarat pembebasan dengan menjadi perawat penjara. Buyar, ini BTW kisah nyata skandal tahun 2012 lulur. Anda kira Prancis hanya ada Paris dan keindahan Eiffel? Coba sekali-sekali Anda belusukan ke kota Marseille biar lebih greget dan nambah pengalaman gitu lulur ya. Assalamualaikum.